hati. Nah, Ibu dan Bapak Guru, mari kita simak dua cerita tadi dalam versi yang lain. Halo, selamat pagi semuanya. Maaf Pak, saya tadi diajak Kasman. Semua ikut main. Waktu sekolah dulu, Bapak juga senang sekali bermain dengan teman-teman, apalagi bermain air. Ibu, tangan saya digigit oleh Adeo. Betul, kamu menggigit Norce. Bu, tapi Norce yang mengambil bekal saya, Bu. Dia yang salah. Tapi sakit, Bu. Nih, ada bekas giginya. Merah lagi. Sakit, Bu. Adeo, Norce, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu tidak akan mencari-cari siapa yang salah. Ibu hanya mau masalah ini selesai. Yuk, sama-sama kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jam ke-9 telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-10. Bagaimana kelanjutan kedua cerita tadi? Apakah mungkin anak-anak kelas 11 di kelas Pak Rustam akan berlanjut mendiskusikan cara mereka membersihkan kelas, melakukannya dengan ikhlas, lalu diikuti dengan suasana belajar yang senang dan penuh semangat? Bagaimana dengan Adeo dan Norce? Apakah akan tergali mengapa sebab sebenarnya Adeo menggigit Norce? Ketika sudah memahami sebabnya, mungkinkah Bu Belen mendorong keduanya untuk mendiskusikan suasana kelas yang nyaman untuk kedua belah pihak? Tahapan pertama segitiga restitusi menstabilkan identitas, merupakan dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang sukses. Teori segitiga restitusi percaya jika kita sebagai guru malah mengkritik kesalahannya, kita akan membuatnya tetap ada di posisi gagal. Berada di posisi identitas gagal membuat anak cenderung menyalahkan orang lain, tidak mau mendengarkan saran, dan sibuk mempertahankan diri ketimbang mencari solusi. Kita bisa menjadi guru proaktif yang berusaha meyakinkan anak dan membawanya keluar dari kegagalan dengan mengatakan kalimat-kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak guru juga pernah kok melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu atau bapak guru tidak tertarik pada kesalahanmu, tapi bagaimana mencari solusi dari kesalahan ini? Kamu berhak kok merasa begitu. Kita sudah mencoba yang terbaik yang bisa kita coba. Tidak apa-apa, namanya juga belajar. Kita perbaiki lagi sama-sama. Bukan kamu saja yang tidak berhasil dalam pembelajaran ini. Dengan menyampaikan kalimat-kalimat tersebut ketika murid melakukan kesalahan, kita berusaha memberi pemahaman pada murid-murid bahwa kesalahan merupakan bagian dari pembelajaran. Lewat tahapan sisi 1 segitiga restitusi, kita berusaha menyampaikan bahwa salah ataupun gagal itu hal biasa, bagian dari kita belajar untuk terus menjadi lebih baik. Dengan menormalkan kesalahan dan kegagalan, kita tidak membiarkan murid merasa sedih dan emosional berlarut-larut, yang membuat mereka tidak bisa mengakses bagian otak untuk berpikir rasional. Menstabilkan identitas anak membantu murid menjadi tenang, kembali ke suasana hati di mana penyelesaian masalah bisa dilakukan. Dengan begitu, murid akan terlibat aktif, belajar memperbaiki diri dan keadaan. Bisa jadi dengan ide-ide yang muncul dari dalam dirinya. Dengan proses restitusi, murid akan terlatih menjadi berdaya dan bertanggung jawab. Suasana disiplin positif pun dapat teraih.
Ibu dan Bapak guru tidak mudah memang mengendalikan diri saat melihat murid-murid melakukan kesalahan. Semoga tahapan-tahapan yang telah dirancang oleh Dayan dosen ini dapat membantu kita menyikapi perbuatan murid-murid dengan baik. Mendampingi mereka mengambil pelajaran dari setiap suasana, termasuk ketika mereka melakukan kesalahan. Semangat terus belajar, Ibu dan Bapak guru hebat. Ada pendapat? Kalau diterapin ke anak SMA nggak apa-apa kamu. Ya besoknya begitu lagi. Itu lagi ya? Belum selesai, ini kan belum selesai. Baru tahap 1 belum selesai. Cuma anak kecil. Tapi ada benarnya juga kalau memposisikan anak sebagai orang yang salah. Marahin gitu. Nggak nurut sama kita. Nggak mudeng. Kalau di kelas 10, saya belum berhasil Pak. Tapi kalau di kelas 11 saya berasa ini berhasil. Kayak gitu. Ya, ini ya betul. Kalau di kelas 10 ya. Soalnya kalau di kelas 10 aku bikin hal ini, dia pulang lagi. Belum semua tapi ada. Aku sih belum berhasil tapi minimal juga bakalan sehari 2 hari. Ya enggak, kadang ada pengurangan sih memang. Ya insya Allah bisa. Sekarang guru BK. KWU ya sekarang. Iya, oke, itu dia ya. Untuk refleksi isi aja sendiri ya, jangan dulu ke jamot aja karena lumayan memakan waktu ternyata. Ini aku juga refleksi isi aja sendiri. Sekarang video yang kedua karena ini itu ya, jadi nggak satu tahap, ada tahap selanjutnya terkait langkah-langkah itu. Jadi yang kedua. Jadi ngomong. Validasi. Pareman. Pareman. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru. Ibu dan Bapak guru, pada modul kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai cara menerapkan restitusi yang telah dirumuskan oleh Dayan dosen dalam segitiga restitusi. Mari kita lihat lagi 3 tahap dalam segitiga restitusi ini. Di modul yang lalu, kita telah membahas sisi 1 segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Di modul ini, kita akan melanjutkan pembahasan sisi 2 segitiga restitusi, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, atau dalam istilah dosen, validate the need. Ibu dan Bapak guru, mari mengingat sejenak perilaku murid-murid kita di kelas, baik yang negatif ataupun yang positif. Adakah murid ibu dan bapak guru yang selalu melakukan kesalahan? Misalnya, sering kali datang terlambat? Apakah ibu dan bapak guru memahami apa alasan dibalik murid tersebut selalu terlambat? Apakah dia bekerja sebelum bersekolah? Atau adakah murid ibu dan bapak guru yang bersemangat belajar di kelas? Misalnya aktif menjawab pertanyaan yang diajukan? Apakah ibu dan bapak guru memahami tujuan mengapa ada murid yang selalu aktif di kelas? Apakah dia memang ingin belajar? Atau apakah bila ia meraih ranking 1 akan diberikan sepeda oleh orang tuanya? Dasar kepercayaan dari sisi 2 segitiga restitusi sebenarnya selaras dengan yang pernah kita pelajari di modul sebelumnya, bahwa setiap tindakan yang dilakukan manusia, baik atau buruk, memiliki alasan atau tujuan. Tujuan dari setiap tindakan tersebut adalah memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kita memahami kebutuhan dasar yang melatari tindakan kita bisa memilih tindakan terbaik untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Prinsip dasar sisi 2 segitiga restitusi ini percaya bahwa setiap saat, mengingat konteksnya dan caranya memandang dunia, seseorang selalu melakukan yang terbaik. 2 akibat dari prinsip segitiga ini dimaknai sebagai 1. Seseorang tidak pernah mengambil pilihan yang terburuk. Dan 2. Seseorang bisa melakukan hal yang lebih buruk.
Hal ini juga berarti jika ada hal yang lebih buruk untuk dilakukan, berarti ada pilihan yang lebih baik. Restitusi tidak menyarankan guru untuk menyampaikan pada murid bahwa perilaku negatif atau melanggar aturan adalah hal yang baik. Tetapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya. Memahami alasan atau kebutuhan di balik perilaku seseorang merupakan langkah penting dalam berpindah dari evaluasi diri menuju restitusi diri. Penting bagi seseorang untuk memahami dampak dari perbuatannya pada orang lain. Dalam restitusi disiplin diri, terdapat istilah correcting conflict atau menentukan konflik. Suatu proses di mana kita mengidentifikasi dan mencari solusi yang bisa memenuhi kebutuhan semua orang. Untuk mengajari murid-murid kita memahami kebutuhan diri, Dayang dosen meminta kita untuk mengajak mereka melihat ke dalam dan membaca perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian menggambarkan kebutuhan cinta yang tidak terpenuhi. Kemarahan menandakan kebutuhan akan kekuatan. Perasaan tertekan, sesak, atau terbebani merupakan sinyal dari kebutuhan akan kebebasan. Murid-murid perlu memahami bahwa perasaan negatif mereka merupakan sinyal yang memberitahu bahwa ada kebutuhan diri mereka yang butuh dipenuhi. Murid-murid perlu tahu bahwa rencana restitusi disiplin diri melibatkan ketetapan untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa melanggar kebutuhan orang lain. Ibu dan Bapak Guru, kita simak yuk cerita pendek berikut ini. Betul kamu menggigit Norce? Iya Bu, dia mengambil bekal saya. Apakah menggigit membantu menyelesaikan masalah? Dia tidak mengambil bekal saya lagi. Oh, ternyata kalau Adeo gigit Norce, dia tidak jadi mengambil bekal Adeo ya? Tapi Norce jadi menangis. Ada tidak ya cara lain biar Norce tahu kalau Adeo tidak suka bekalnya diambil? Apakah kita perlu mencari cara supaya kamu bisa tetap membela diri, tapi tidak ada teman yang menangis? Norce, betul kamu mengambil bekal Adeo? Betul Bu. Ibu yakin kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Adeo bukannya lucu Bu kalau saya mengganggunya. Memang senang ya kalau melihat teman memiliki bermacam-macam ekspresi lucu. Tapi Adeo tampaknya terganggu. Ia jadi menggigitmu. Apakah kamu mau membuat orang lain terganggu dan jadi melakukan hal buruk? Pada cerita pendek itu, Bu Belen membantu memvalidasi kebutuhan kekuatan Adeo untuk membela diri, serta membantu memvalidasi kebutuhan Norce akan kesenangan. Bu Belen telah memberi contoh pada kita bagaimana melihat alasan di balik tindakan kedua muridnya, lalu membantu mereka mencari pilihan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhannya tanpa melanggar kebutuhan orang lain. Ibu dan Bapak Guru, mengelola manusia-manusia muda di kelas kita memang bukan tindakan yang mudah. Mari bersama-sama kita memberikan pandangan baru pada murid-murid kita soal disiplin. Tidak lagi tentang kekerasan atau peraturan yang menyiksa, namun soal bagaimana bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan tetap memperhatikan kepentingan orang lain. Terima kasih. Terus belajar dan berusaha Ibu dan Bapak Guru hebat. Udah di download. Login? Udah login. Jadi itu ya validasi perilaku yang salah
validasi. Oke, video yang ketiga. Menanyakan keyakinan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Ibu dan Bapak Guru, selamat bertemu kembali. Kita sudah mempelajari dua sisi dari segitiga restitusi. Di modul kali ini, kita akan membahas sisi terakhir, yaitu sisi 3, menanyakan keyakinan. Dengan mempelajari ketiga sisi segitiga restitusi, mudah-mudahan kita dapat menerapkan restitusi demi mencapai disiplin positif dan menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi murid-murid kita. Ibu dan Bapak Guru, yuk kita mulai modul ini dengan mengingat perilaku murid-murid kita. Mari kita bersama-sama mengingat kembali pengaruh apa yang membuat mereka melakukan sesuatu. Apakah karena kepercayaan akan suatu nilai atau karena pengaruh sosok penting? Pernahkah Ibu dan Bapak Guru melihat murid yang sangat pintar dalam bermain musik? Bisa menentukan not dan kunci hanya dengan mendengar musik? Pernahkah Ibu dan Bapak Guru menanyakan, mengapa ia sangat tertarik pada musik? Apakah ia memiliki tokoh idola yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang baik untuk diteladani? Atau apakah Ibu dan Bapak Guru memiliki murid yang sangat murah hati dan suka membantu temannya? Apakah Ibu dan Bapak Guru pernah menanyakan alasannya? Mungkinkah ia diajari di rumah agar selalu berbagi pada sesama? Sisi 3 segitiga restitusi menyinggung mengenai gambaran internal yang ideal dan nilai-nilai yang diyakini bersama. Nilai-nilai keyakinan ini dapat berupa aspirasi sosok yang dicita-citakan oleh murid-murid. Nilai-nilai ini dapat pula berupa keyakinan yang telah disetujui sebelumnya, baik oleh kelas, keluarga, maupun sekelompok murid-murid. Misalnya dia mengidolakan sosok yang santun, jujur, berani, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Sejalan dengan teori kontrol yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa pada dasarnya manusia melakukan sesuatu karena termotivasi secara internal. Sisi 3 segitiga restitusi percaya bahwa nilai-nilai keyakinan atau aspirasi sosok yang dicita-citakan ini membuat murid-murid termotivasi berperilaku tertentu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami latar belakang murid, nilai-nilai kepercayaan yang diyakini murid dan keluarga demi menerapkan sisi 3 segitiga restitusi ini. Ibu dan Bapak Guru, mari kita simak cerita pendek ini. Halo, selamat pagi semuanya. Maaf Pak, saya tadi diajak kasman. Lalu semuanya ikut main Pak. Waktu sekolah dulu, Bapak juga senang sekali bermain dengan teman-teman, apalagi bermain air. Kita ingat kembali yuk, nilai apa yang kita sepakati di kelas ini yang ada kaitannya dengan belajar. Semua orang harus bisa belajar dengan fokus dan nyaman Pak. Apakah dengan kondisi basah dan becek seperti ini, semua orang akan bisa belajar dengan fokus dan nyaman? Tidak Pak, maaf. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bersih-bersih kelas Pak. Ibu dan Bapak Guru, pada cerita pendek tadi, Pak Rustam melakukan sisi 3 segitiga restitusi dengan menanyakan keyakinan murid-murid pada nilai-nilai keyakinan kelas yang telah diyakini bersama. Membuat keyakinan kelas, menyepakati nilai-nilai untuk dijaga bersama memang akan memudahkan kita melakukan proses restitusi. Namun, jika sebelumnya belum pernah membicarakan nilai-nilai ini bersama murid-murid, sisi 3 segitiga restitusi tetap bisa kita lakukan. Caranya adalah
dengan menggali nilai-nilai yang murid percaya melalui diskusi terbuka yang tidak menghakimi maupun mengarahkan. Ibu dan Bapak Guru, kita simak kembali yuk cerita pendek berikut ini. Nelwan, ada apa? Kenapa menangis? Saya diejek Marima, Bu. Katanya saya bodoh, tidak bisa membaca. Marima, betul kamu mengejek Nelwan? Dia memang tidak bisa baca kan, Bu? Marima, kamu ingat tidak? Kemarin kamu cerita pada ibu dan teman-teman cita-citamu ingin jadi apa? Jadi polisi, Bu. Keren. Kamu mau ingatkan ibu lagi? Kenapa kamu ingin jadi polisi? Karena bisa menangkap penjahat, bisa melindungi semua orang. Menurutmu, apakah mengejek Nelwan membuat Nelwan merasa terlindungi? Tidak, Bu. Dia nangis. Betul. Lalu, harus bagaimana ya supaya Nelwan merasa terlindungi? Bu Mema pada cerita ini menggambarkan pada kita bagaimana menggunakan sisi 3 restitusi dengan menggali nilai-nilai dari aspirasi sosok yang dicita-citakan oleh Marima melalui diskusi terbuka. Kita ingat kembali Ibu dan Bapak Guru, tujuan utama penggunaan sisi 3 segitiga restitusi ini adalah menuntun murid-murid memasuki kesadaran moralnya. Oleh karena itu, menjadi krusial bagi kita untuk berbicara dengan murid menggunakan nada yang tenang, bukan menyalahkan atau menantang. Penggunaan sisi-sisi segitiga restitusi menurut Dayan Gosen dapat disesuaikan dengan hubungan yang dimiliki dengan murid yang akan kita bimbing melakukan restitusi. Jika kita memiliki hubungannya erat dengan murid, kita bisa langsung menggunakan sisi 3 segitiga restitusi untuk merespon perilaku negatifnya dengan langsung menanyakan nilai apa yang ia percaya. Sisi 1 segitiga restitusi dapat diterapkan ketika menghadapi murid yang rentan terpuruk dalam perasaan bersalah, untuk membantu mereka memahami bahwa kesalahan itu normal. Sisi 2 bisa digunakan untuk perilaku agresif, di mana kita perlu memahami kebutuhan dan alasan di balik perilaku tersebut. Ibu dan Bapak Guru, selain mengajar dan membimbing, sebagian pekerjaan kita sebagai guru adalah mendengarkan dan memahami murid-murid kita. Menjadi guru memang pekerjaan dengan berjuta tugas, karena kita bekerja bukan dengan benda, melainkan dengan calon manusia-manusia hebat di masa depan yang terus berkembang dari hari ke hari. Tetap semangat Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam. Oke, tadi itu tahapan-tahapan dari segitiga restitusi ya. Dari stabilitas identitas, validasi kesalahan, sampai tadi apa terakhir? Menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita harus menggali nilai-nilai yang dipercayai atau diyakini oleh siswa ya. Nah, itu nggak gampang, nggak bisa dilihat oleh mata kadang-kadang. Kita harus menggalinya. Waktu saya di CGP dulu tuh sama, ada yang namanya disiplin positif, dan di situ ada yang namanya kesepakatan kelas. Gitu. Jadi kesepakatan kelas itu merupakan hasil dari diskusi antara guru dan semua siswa terkait nilai-nilai apa yang diyakini di dalam kelas, sehingga mereka tahu mana tindakan yang baik dan yang buruk dan segala konsekuensinya dari segala tindakan tersebut.
Nah mungkin itu juga bisa diadaptasi oleh wali kelas, karena kalau guru mapel kadang-kadang guru ini A, guru ini B, guru ini C, jadi beda-beda gitu setiap keyakinan kelasnya. Mungkin bisa diadaptasi oleh wali kelas, mungkin ya diadakan forum di kelasnya buat kesepakatan kelas, nilai-nilai apa yang diyakini, boleh sumbernya macam-macam, tadi bisa dari keluarga, lingkungan, atau mereka punya komunitas lain, atau tadi yang dicita-citakan atau idola, profesi-profesi lain, itu bisa dijadikan dasar untuk membuat nilai-nilai untuk disepakati. Saya pengalaman pernah, mungkin kami juga pengalaman pernah bikin kesepakatan kelas. Itu konsep kesepakatan kelas saya masih remang-remang dan masih lemah gitu. Belum mengarah ke nilai-nilai yang diyakini gitu. Sehingga yang muncul pada anak adalah nilai-nilai yang tujuannya untuk kebutuhan dasar, yang tadi untuk cinta, untuk kebebasan dan lain-lain, tapi perilakunya perilaku yang tidak terlalu positif untuk dilakukan di dalam kelas. Contohnya seperti boleh makan, minum, boleh mendengarkan musik, kan itu sebenarnya tujuannya untuk kebutuhan dasar ya. Tadi di tahap kedua kita udah dengar terkait kebutuhan dasar manusia, ya, untuk cinta, kemerdekaan, untuk didengarkan dan lain-lain. Sebenarnya anak tuh inginnya itu, tapi cara mengekspresikannya mungkin yang salah, sehingga muncul ya di kelas boleh duduk di bawah, misalnya ketika guru menerangkan, itu muncul ketika saya buat kesepakatan kelas. Sehingga ketika muncul hal-hal itu, ujung-ujungnya saya membatasi anak. Jadi kesepakatan yang boleh ini, kesepakatan yang nggak boleh ini. Jadi ujung-ujungnya dari saya juga. Dan ternyata ketika saya lihat di PMM, ternyata difokuskan kepada nilai-nilai yang diyakini gitu. Nilai-nilai yang diyakini malah dari keluarga atau dari idola, malah kita bisa ke agama gitu kan. Itu bisa kita sampaikan ke anak agar itu bisa menjadi kesepakatan di dalam kelas. Mungkin itu dari saya yang menyarankan aja kepada Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu wali